Shalom, selamat malam kaum bapak dan rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan. Salam sehat semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan-Mu. Kami boleh diberkati hingga pada saat ini. Kami masih diberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat memahami dan melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 6, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh-sungguh rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dan dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan dan dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Haleluya. Jemaat, kaum bapak, rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kita
akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian, yaitu tentang sosok Nabi Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Pada ayat 1 dikatakan demikian dengan tegas. Di situ ditulis Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dia hidup dan berhubungan baik dengan Allah. Nuh mempunyai anak 3 orang, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan pada zaman itu adapun bumi telah rusak di hadapan Allah, penuh dengan kekerasan. Rusak mengandung banyak pengertian. Kerusakan terjadi akibat dosa atau perlakuan manusia yang tidak benar. Kacamata Allah atau penglihatan Allah, bumi sungguh rusak benar. Bisa dilihat di ayat 12 bahwa semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Firman Allah kepada Nuh, dia memutuskan untuk mengakhiri kehidupan segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita, perintah Tuhan sangat jelas untuk membuat bahtera atau perahu besar bagi Nuh. Ukuran yang diminta oleh Tuhan sangat jelas. Syarat-syarat yang dilakukan atau dibawa seperti hewan-hewan yang berpasang-pasangan dan makhluk-makhluk lainnya, serta persediaan makanan dan lain-lain. Semua itu dilakukan dari tahap persiapan sampai pada tahap akhir daripada persiapan Nuh. Dan di ayat yang terakhir atau ayat kunci, di mana Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Kaum Bapa dan gerakan pemuda yang diberkati Tuhan, di sini ada 2 hal penting yang perlu digarisbawahi, bahwa walaupun yang pertama, walaupun Allah murka dengan semua manusia di dunia, tetapi ia berkenan kepada Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Allah meneliti siapa Nuh. Dia melihat dan mengetahui bagaimana sifat daripada Nuh. Mungkin Nuh tidak berkenan di hadapan manusia, tetapi Nuh mengikuti perintah Tuhan. Nuh sangat baik di mata Tuhan. Dia dibenci karena pemberitaannya yang seolah-olah menghukum dunia, tetapi ia mendapat kasih karunia dari Tuhan. Yang kedua, walaupun semua orang di dunia rusak, fasik, dan lain sebagainya. Rusak dalam artian dosa yang begitu berat, banyak dosa yang diperbuat. Tetapi Nuh sendiri menjadi orang yang taat, lurus, dan tidak berbelok-belok. Dia taat akan perintah Tuhan. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita di zaman ini yang hidup di dalam kasih Tuhan? Di saat pandemi COVID ini, kita masih terus berjuang untuk melawan virus ini. Seluruh dunia atau manusia harus melakukannya, standar kesehatan dan lain sebagainya.
rekan-rekan pemuda dan kaum bapak yang diberkati Tuhan, kita perlu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam bacaan kita sangat jelas Allah memberi perintah, instruksi untuk kita sungguh-sungguh taat kepada Dia lewat Nuh. Allah dengan jelas memberi perintah kepada Nuh. Perintah itu tidak dilanggar oleh Nuh. Yang selanjutnya, Nuh adalah orang yang terpilih. Yang perlu kita garis bawahi yaitu Nuh adalah satu-satunya orang yang terpilih. Dia dipilih Tuhan dari semua orang di bumi ini. Sungguh luar biasa. Sekian banyak orang berbuat dosa, tetapi Nuh tetap dalam perintah Tuhan atau kehendak Allah, sehingga ia lolos dari hukuman atau air bah. Yang berikut yang perlu kita garis bawahi adalah Allah sangat tegas. Dalam bacaan kita Allah sangat tegas. Buktinya ia memberi hukuman kepada manusia yang berdosa lewat air bah. Allah tidak main-main dalam menghukum manusia. Ia punya otoritas dan kuasa untuk memberi hukuman bagi manusia yang berdosa. Apapun caranya. Kalau pada zaman itu ia menghukum dengan air bah, mungkin ada cara-cara lain dari Tuhan, seperti tanah longsor, gempa bumi. Siapa salah akan dihukum, siapa berdosa akan menerima ganjarannya. Tentu ada sebab, ada akibat. Kaum bapak dan gerakan pemuda yang diberkati Tuhan, yang terakhir yang perlu kita pahami adalah Allah punya janji. Ia mempunyai janji kepada Nuh, yaitu janji keselamatan. Dengan adanya hukuman air bah, keselamatan diberikan kepada Nuh dan keluarganya, karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada perintah Allah. Karena itu keselamatan didapatkan oleh Nuh. Gerakan pemuda dan kaum bapak yang diberkati Tuhan, karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita menjadikan Nuh suatu teladan bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, di mana sebagai orang benar kita harus mendengar perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan hati yang tulus. Di masa COVID dan pandemi ini, kita harus taat kepada aturan kesehatan, anjuran pemerintah, demi diri kita sendiri, keluarga dan orang lain. Sebagai kaum bapak dan gerakan pemuda, kita harus berperan aktif, menjadi contoh teladan, dan melakukan semuanya apa yang baik demi keluarga, istri dan anak-anak kita, saudara-saudara kita. Pemuda, jadilah orang muda yang taat aturan dan contoh bagi adik-adik di masa yang akan datang. Marilah kita hidup baru. Walaupun hidup di masa COVID ini, kita memulai hidup yang baru, yang taat kepada aturan, taat akan kehendak Tuhan, di mana Yesus Kristus telah mati bagi kita di kayu salib. Demikian firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.